Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kami akan memaparkan materi mengenai harga transfer. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Langsung saja kita simak video berikut ini. Baik, untuk poin pertama mengenai pengertian dan tujuan harga transfer. Harga transfer adalah harga barang dan jasa yang ditransfer dari satu pusat pertanggungjawaban kepada pusat pertanggungjawaban lain dalam satu perusahaan. Harga transfer ini ada dan akan digunakan untuk kepentingan penilaian kemampuan menghasilkan laba divisi. Di dalam satu perusahaan, terdapat divisi yang menjual produk barang atau jasa disebut sebagai penjual, dan divisi yang membeli produk barang atau jasa disebut sebagai pembeli. Harga transfer sering menimbulkan masalah pada penentuan harga kesepakatannya antara dua unit bisnis yang berinteraksi, yaitu unit penjual dan pembeli. Besarnya harga transfer juga mempengaruhi pengukuran laba unit bisnis. Apabila harga yang ditetapkan terlalu tinggi, akan mengakibatkan kerugian pada unit pembeli. Sedangkan jika terlalu rendah, sebaliknya akan merugikan unit penjual. Karena pentingnya harga transfer, maka dari itu perlu adanya penetapan harga transfer. Selanjutnya, apa sih tujuan yang diinginkan harga transfer? Nah, tujuan yang diinginkan dalam harga transfer itu ada beberapa. Di antaranya, satu, memberi informasi harga yang relevan kepada unit usaha baik mendapatkan dan biayanya. Yang kedua, sistem harga sederhana, mudah dipahami dan dikelola. Yang ketiga, membantu dalam menilai pusat laba unit bisnis terkait. Dan yang keempat, memotivasi manajer dalam mencapai tujuan. Nah, untuk poin selanjutnya itu mengenai penentuan harga transfer. Nah, dalam menentukan harga transfer itu ada beberapa metode. Di antaranya, satu, metode market price atau harga pasar. Dan yang kedua, metode harga pokok. Yang ketiga, metode negosiasi. Dan yang terakhir, keempat, metode koordinasi atau arbitrase dan penyelesaian konflik. Poin selanjutnya mengenai metode harga market price atau harga pasar. Jika menggunakan metode harga pasar, harga transfer dihitung dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar. Produk yang dijual oleh divisi penjual dibeli oleh divisi pembeli dengan harga yang sama jika dijual ke pihak eksternal perusahaan. Untuk menghitung harga transfer, menggunakan metode harga minus jika jual beli dilakukan antar divisi dalam perusahaan. Metode harga pasar minus sebagai berikut. Potongan penjualan dikurangi biaya-biaya yang dapat dihindari, di antaranya biaya iklan, biaya angkut penjualan, komisi penjualan, dan biaya penagihan. Nah, semua biaya dijumlahkan dikurangi potongan penjualan, hasilnya menjadi harga transfer minus. Nah, adapun kelemahan dari metode market price yaitu jika produk tidak tersedia di pasar sehingga tidak ada harga pasar, maka tidak bisa menggunakan metode ini. Namun, jika harga pasar tersedia atau dapat diperkirakan, maka ada baiknya menggunakan harga pasar. Harga pasar produk atau jasa tertentu tidak tersedia. Adapun keunggulannya adalah harga transfernya cukup objektif. Sebelumnya terima kasih kepada Saudara Linda yang telah memaparkan materi sebelumnya. Selanjutnya masuk ke nomor 2 yaitu metode harga pokok. Metode harga pokok produksi dihitung berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang tersebut ditambah dengan laba, dengan kata lain dihitung berdasarkan harga pokok produk yang dijual. Metode ini digunakan apabila tidak diketahui nilai pasar produk atau jasa. Nah, penentuan harga transfer dengan metode ini relatif mudah diterapkan, namun memiliki beberapa kelemahan di antaranya. Yang pertama, apabila divisi tidak mampu secara kontinu memproduksi barang, maka harga transfer produk yang dihasilkan akan jauh lebih tinggi daripada harga produk yang dijual di perusahaan luar atau eksternal. Sehingga divisi pembeli akan cenderung membeli di luar yang lebih murah. Yang kedua, penentuan harga transfer ini susah untuk mengubah harga yang bertujuan kompetitif atau strategik. Metode harga pokok ini memperhitungkan harga transfer berdasarkan komponen-komponen biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik.
yang bersifat tetap maupun variabel. Nah, terdapat dua metode perhitungan harga pokok, yaitu full costing dan variable costing. Perbedaan pokok di antara kedua metode tersebut adalah terletak pada perlakuan terhadap biaya produksi yang bersifat tetap. Nah, ini harga pokok produksi metode full costing. Nah, ada harga pokok produksi yang pertama biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, harga pokok produk, laba yang diharapkan, sama dengan harga transfer. Nah, ini perhitungan harga pokok produksi metode variable costing. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, variabel, harga pokok produk, laba yang diharapkan, sama dengan harga transfer. Nah, yang ketiga ada metode negosiasi. Adalah penetapan harga transfer berdasarkan negosiasi antara kedua pusat pertanggungjawaban. Metode ini dilakukan dengan cara kedua divisi, yaitu divisi penjual dan divisi pembeli, menegosiasikan harga produk untuk dijual secara internal sampai memperoleh kata sepakat harga. Contohnya, PT Abadi mempunyai dua divisi, yaitu divisi suku cadang sepeda dan divisi sepeda yang saling melakukan transaksi. Yaitu divisi penjual suku cadang dan divisi pembeli sepeda. Divisi suku cadang menjual kepada pihak luar, namun apabila tidak menjual kepada pihak luar, divisi suku cadang akan menjual pada divisi sepeda. Maka divisi suku cadang dapat menghemat biaya pemasaran dan distribusi perusahaan bekerja selama 250 hari atau selama 1 tahun. Dan informasi kedua divisi adalah sebagai berikut. Unit produksi per hari 50, hari kerja 250-an sama dengan 50 kali 250 sama dengan 12.500. Harga jual sama dengan 40 kali 12.500 sama dengan 500.000. Biaya pemasaran dan distribusi sama dengan 30.000. Biaya tetap per tahun sama dengan 150.000. Biaya manufaktur variabel sama dengan 150.000. Nah, kedua divisi sepakat dan setuju melakukan harga transfer negosiasi. Dengan menjual produk dari divisi suku cadang ke divisi sepeda, maka divisi tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran dan distribusi variabel. Berapa harga transfer negosiasi? Nah, jawabannya adalah harga transfer minimum antara divisi 500.000 dikurang 30.000 sama dengan 470.000. Harga per unitnya sama dengan 470.000 dibagi 12.500 sama dengan 37,60. Di sini divisi suku cadang. Harga maksimum adalah 500.000 atau per unit 500.000 dibagi 12.500 sama dengan 40 per unit. Kedua divisi hendak merealisasikan harga transfer negosiasi yang sudah disepakati, yaitu sama dengan 40 tambah 37,60 dibagi 2 sama dengan 38,80. Laba pada divisi A, jika harga negosiasi 38,80, maka laba divisi A sama dengan 38,80 dikurang 37,60 dikali 12.500 sama dengan 15.000. Terima kasih kepada Saudara Deli yang telah memaparkan materi sebelumnya. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu metode koordinasi atau arbitrase dan penyelesaian konflik. Metode koordinasi ini dilakukan jika dua divisi yang sudah melakukan harga transfer negosiasi, tiba-tiba kedua divisi tersebut tidak menemui kata sepakat dalam penentuan harga transfer, sehingga direksi turun tangan untuk menyelesaikannya sebagai arbitrator. Direksi dan dua divisi duduk bersama menyelesaikan masalah harga transfer ini. Mekanisme formal kedua divisi menyerahkan kasus dan mempercayakan penentuan harga transfer secara tertulis kepada pihak penengah atau arbitrator. Arbitrator akan meninjau posisi mereka masing-masing dan menentukan harga yang akan ditetapkan, kadang dengan bantuan staf kantor yang lain. Contoh, pada
kasus PT Abadi pada contoh soal metode negosiasi di atas, harga transfer disetujui semula berdasarkan negosiasi dengan harga Rp38,80. Tetapi karena masing-masing divisi tidak setuju dengan harga transfer tersebut, maka direksi sebagai arbitrator dapat menentukan harga transfer sebesar misal Rp39,00. Dari materi yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa harga transfer dapat didefinisikan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antar unit-unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Dalam definisi ini, harga transfer meliputi harga perpindahan barang atau jasa antar pusat biaya, pusat pendapatan, maupun pusat laba. Dalam arti sempit, harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa antara dua pusat laba atau lebih untuk kepentingan penilaian kemampuan laba divisi. Maka dalam pembahasan ini digunakan definisi harga transfer dalam arti sempit. Jika dalam suatu perusahaan terdapat dua atau lebih divisi yang saling membeli atau menjual, maka perlu dibuat dua macam keputusan, yaitu yang pertama, keputusan pemilihan sumber, dan yang kedua, keputusan besarnya harga transfer. Nah, itu dia materi akuntansi manajemen tentang harga transfer. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe.